Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yuti'illaha war rasulah fa ulaika an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin wasyuhada'i wasyolihin wa hasuna ulaika rafiqa. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man abah. Qila wa man ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasulihil karim. Jamaah syukur rahimakumullah. Yang pertama, marilah senantiasa kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmatnya. Alhamdulillah sampai detik ini, sampai pagi ini Allah masih memberikan kesehatan kepada kita, dan kita berharap semoga sampai akhir Ramadan kita tetap diberikan kesehatan dan kekuatan. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan pula amaliyah kita selama Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan mudah-mudahan terlimpah pula kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan pagi hari ini saya sampaikan tentang taat kepada Allah dan Rasulnya. Allah firmankan, wa may yuti'illaha war rasulah wa ulaika an'ama Allahu 'alaihim. Siapa yang taat pada Allah dan Rasulnya, maka mereka itulah Allah akan memberi kenikmatan. Kenikmatan di dunia ini kenikmatan yang sesaat, tapi yang diberikan oleh Allah ya nikmat di dunia. Yang tentu kita inginkan adalah nikmat di akhirat. Nikmat di akhirat kapan mulainya? Mulainya ketika kita sakaratul maut. Sakaratul maut kalau nikmat mudah, insyaallah di alam kuburnya akan diberikan kenikmatan. Begitu pula kenikmatan-kenikmatan selanjutnya. Oleh karena itu, taat pada Allah artinya mengerti. Di ayat Al-Quran itu ada perintah, ada juga larangan. Perintah harus dimengerti, dikerjakan, diyakini. Larangan harus berusaha dijauhi. Begitu pula ada janji dan ancaman. Seperti surat Al-A'raf ayat 179 itu ancaman. Kenapa mereka diancam? Karena satu, mereka punya hati tapi enggak untuk memahami. Memahami apa? Memahami kehidupan kita. Memahami bahwa di dunia ini ya ada sehat, ada sakit. Di dunia ini ada malam, ada siang, ada laki-laki, ada perempuan. Semuanya kekuasaan Allah. Begitu pula semuanya ini ciptaan Allah. Kita saja untuk menahan kedip mata nggak bisa. Karena itu sudah ditentukan oleh Allah. Kita harus berkedip mata kita. Begitu pula denyut jantung kita. Denyut jantung ini setelah kita sadari bahwa denyut jantung terlalu cepat ya nggak baik, terlalu lambat ya nggak baik. Kita inginkan sedang. Begitu pula ketika Bapak Ibu memahami hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan kita, terutama darah kita. Darah itu terlalu encer ya, kalau kena luka gampang keluar. Terlalu kental nggak keluar-keluar juga nggak bagus. Jadi semuanya itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mentaati kepada Allah itu sesuatu yang wajib, sesuatu yang harus. Jamaah subuh rahimahullah. Allah golongkan orang-orang yang taat kepada Allah sebagaimana diberikan nikmat kepada para nabi, para syuhada, para sholihin.
Lalu pertanyaannya, para syuhada, para sholihin itu sekarang di mana? Belum sampai di surga ya mas kalian. Tetapi mereka masih di alam barzah. Alam barzah itu alam penantian yang semuanya menunggu hari kiamat. Ketika sudah kiamat, baru nanti manusia dikumpulkan, baru manusia dibangkitkan, sebagaimana badan kita yang ada di dunia ini dipertemukan lagi. Dan setelah itu tidak ada lagi kematian. Sekalipun sakit, sekalipun terbakar api, sekalipun kepanasan, nggak ada kematian. Jadi kematian itu hanya di dunia ini menuju ke alam kubur. Di alam kubur nanti nyawa terpisah, badan kita yang akan ada di alam kubur, yang akan ada di alam ya yang kita asalnya dari tanah kembali ke tanah. Tapi alam arwah ada dalam alamnya sendiri, yaitu alam arwah. Jamaah subhanallah. Oleh karena itu Rasulullah SAW memberikan keterangan. Sabda Rasul, semua umatku nanti akan masuk surga. Jadi ini kata kunci, semua umatku akan masuk surga. Yang menjadi pertanyaan, masuk surganya itu karena ada yang masuk surga langsung, ada yang masuk surga mampir dulu. Nah ini yang jadi masalah. Tentu kita berusaha agar jangan mampir. Ya kalau mampirnya di rumah makan atau mampirnya di kafe, di mall enak ya. Tapi mampirnya di neraka. Mampirnya di neraka. Nah ini dibersihkan dulu dosa-dosa kita yang ketika kita meninggal belum sempat mohon ampun, ya, belum sempat minta maaf kepada sesama manusia, masih punya macam-macam permasalahan di dunia, kemudian mati. Ya, ini berarti ini yang akan kita bawa dan akan menjadi penghalang kita untuk bisa langsung masuk surga. Maka di kesempatan bulan suci Ramadan inilah kita berusaha untuk menjadi penghuni surga, menjadi penduduk surga. Ya, jadi kalau yang masih masuk surga tadi masih mampir dulu. Jamaah subhanallah, kecuali yang enggan. Nah ini yang enggan ini ya. Enggan itu gimana Bapak Ibu? Enggan itu enggak mau lah. Ya. Enggak mau apa? Enggak mau mengamalkan amalan-amalan sunnah. Enggak mau diajak kepada kebaikan, atau masih mikir-mikir, masih pilih-pilih. Nah ini yang harus kita kuatkan di bulan suci Ramadan ini. Jangan sampai kita enggan, jangan sampai kita ya ogah-ogahan ya. Termasuk sholat ini kalau nunda-nunda, kita golongannya bukan golongan mukmin lagi ya. Sholat duhur nanti ajalah. Nah ini bukan lagi orang mukmin. Orang mukmin itu orang yang taat kepada Allah, selalu yang terbaik yang diusahakan. Kalau nunda-nunda ini Allah golongkan atau Rasul golongkan kita sebagai orang munafik gitu. Orang munafik. Kalau nunda-nunda orang munafik, kalau meninggalkan orang kafir. Dan yang paling tegas Rasul sampaikan, ketika kita meninggalkan sholat saat itu kita kafir. Makanya mati kok belum sholat duhur, naudzubillah, kekafiran ada pada kita. Maka jangan sampai waktu sholat dijadikan menunda-nunda. Ya, contoh misalnya, nanti saya tak sholat di rumah aja. Nah, kan tempat saya dari sini kan cuma berapa menit, paling 15 menit. Ya kalau sampai rumah. Ya, iya kalau sampai rumah. Mending lagi kalau sampai rumah sakit, ya udah bertanya-tanya kan. Nah, bisa juga kita terjadi kecelakaan kemudian meninggal, nah kita meninggalkan sholat, itulah kita kafir. Jamaah subhanallah, ditanya oleh sahabat, siapa yang enggan ya Rasulullah? Jawab Nabi, siapa yang taat padaku akan masuk surga, dan siapa yang durhaka padaku itulah yang enggan.
Yang durhaka itu yang tidak taat. Yang durhaka itu termasuk setengah-setengah taat. Setengah-setengah taat ya. Ini kita usaha. Nah, apa yang dituturkan oleh Rasul semuanya dalam kehidupan kita. Contoh, masuk masjid Pak berdoa, keluar masjid berdoa, masuk masjid pakai kaki kanan, keluar pakai kiri, masuk kamar mandi kita doa. Tapi doanya di luar kamar mandi ya Bapak Ibu ya. Jangan di kamar mandinya. Ini. Jadi hal-hal yang sepele, hal-hal yang kadang-kadang kita anggap remeh, hal-hal yang makanya ini perlu yang namanya kesadaran. Kesadaran apa? Kesadaran untuk mentaati Allah dan mentaati Rasul. Karena sudah jelas dijamin di sana, ya, an'amallahu 'alaihim minan nabiyyin wasyuhada'i wasyolihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dan berakhir hasuna ulaika, bagi mereka akan diberikan akhir yang rafiq, yang baik. Jadi taat pada Allah itu akhirnya nanti akhir hayat yang baik. Oleh karena itu, jamaah subuh rahimakumullah, penting bagi kita untuk menyadarkan diri. Memang yang namanya taat itu berat. Memang yang namanya istiqomah itu berat, tapi itu harus kita lakukan. Sabar, ikhlas itu sesuatu yang berat. Dan saya sampaikan itulah hal-hal yang berkait dengan hati. Berkait dengan hati. Kalau pelaksanaan sholat mungkin lengkap itu, hatinya ya sholat, badannya ya sholat, pikirannya ya sholat, itulah khusyuk. Ya, maka hal-hal yang mengganggu, hal-hal yang menghalangi, hal-hal yang menjadikan kita sholat kok tidak khusyuk, itu harus dijauhkan, harus disingkiri. Termasuk dalam kehidupan kita, sering kita kadang-kadang bawa HP atau di rumah HP di samping sholat, kemudian pas sholat kemudian berdering panggilan, itu juga mengganggu ya mas kalian. Marilah kita sadarkan diri kita hal-hal yang menjadikan kita penghalang. Mudah-mudahan dari ayat dan hadis yang saya sampaikan ini menjadikan kita senantiasa taat pada Allah, dan taat harus terus diperkuat. Dan juga ketika mentaati Allah juga kita harus berdoa kepada Allah, minta kepada Allah agar dimudahkan untuk taat, diistiqomahkan untuk taat. Itu minta kepada Allah, ya Allah jadikan saya hamba-Mu yang selalu taat kepada-Mu, yang selalu ikhlas menyembah-Mu, yang selalu bersabar terhadap ujian-Mu, terhadap semua yang Engkau kehendaki. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat, terutama bagi kita, dan mudah-mudahan kita digolongkan la'allakum tattaqun. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.